Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang waktu timur. Pada kesempatan ini di sesi berikutnya adalah terkait dengan kelas vokasi yang berjudul prospek dan arah pendidikan vokasi akuntansi dalam disrupsi lingkungan industri yang nanti akan dibahas oleh Bapak Dr. Andrus Surumi, MBA, AKCE, yang mestinya dimoderatori oleh Ibu Dr. Evada Dewata, MSIM AKCE, tapi karena berhalangan maka kami sebagai panitia lokal mengganti beliau. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di luring dan daring. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Andrus Surudi untuk menyampaikan topik yang akan dibahas pada siang hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anggota Forum Vokasi yang saya hormati, baik yang hari ini bisa hadir secara luring di Universitas Khairun Ternate maupun Bapak Ibu yang mengikuti acara kita pada siang hari ini secara daring dari rumah. Semoga banyak yang punya waktu bisa mengalokasikan waktu untuk diskusi pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada diskusi siang hari ini setelah tadi kita ngikuti banyak diskusi macam-macam topik yang berat-berat, baru saja kita ngikuti topik akuntansi syariah. Mari kita diskusikan hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan vokasi akuntansi. Pada siang hari ini saya ingin membawakan satu topik yang intinya adalah prospek dan arah pendidikan vokasi akuntansi dalam disrupsi lingkungan industri. Jadi lingkungan industri kita itu sekarang ya sangat terdisrupsi karena perkembangan teknologi, kompetisi bisnis, dan seterusnya. Dan harapannya kita dari pendidikan vokasi itu bisa hadir untuk bisa ikut berpartisipasi membantu ya permasalahan-permasalahan konkret ya utamanya yang berhubungan dengan akuntansi yang ada di industri. Kira-kira semacam itu. Nah, kemudian karena waktu yang kita punya itu pada siang hari ini sangat terbatas, hemat saya waktu yang tersedia ini kita pakai untuk diskusi. Karena apa yang akan kami paparkan itu pada dasarnya sudah sering sekali kita diskusikan dan kita juga sama-sama bisa memahaminya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ingin memajukan pendidikan vokasi akuntansi, ya. Tetapi fakta yang ada di lapangan saat ini, ya, itu begini, persepsi masyarakat terhadap profesi akuntansi itu sedang agak menurun atau kurang percaya. Itu dipicu oleh isu revolusi industri 4.0 yang sejak sebelum pandemi bahkan itu sering kita diskusikan, yang di sana dikatakan bahwa profesi akuntansi adalah salah satu profesi yang akan hilang karena tergantikan oleh teknologi. Dan pemahaman semacam ini ternyata sudah sampai kepada orang-orang yang tidak memahami akuntansi. Jadi saya bertemu dengan beberapa orang gitu ya, yang background-nya orang awam lah, yang tidak ngerti akuntansi, itu ikut bicara bahwa gimana sekarang mahasiswa barunya gitu ya. Karena akuntansi ini ke depan akan hilang, sudah tergantikan oleh teknologi. Itu yang terjadi di masyarakat ya. Kemudian saya coba untuk diskusi dengan beberapa kawan, termasuk kawan-kawan yang ada di perguruan tinggi negeri, itu juga mengalami hal yang sama. Di perguruan tinggi negeri besar itu jumlah pendaftar jurusan akuntansi itu menurun, kalah dengan yang manajemen. Mungkin ini akibat dari persepsi yang muncul di masyarakat yang seperti itu, bahwa profesi akuntansi atau kegiatan akuntansi itu ke depan akan hilang karena tergantikan oleh
teknologi. Kira-kira semacam itu. Itu yang muncul di masyarakat. Sementara kita yang ada di bidang akuntansi, di profesi akuntansi, mestinya ikut mempromosikan profesi akuntansi ini, meyakinkan ke masyarakat bahwa profesi akuntansi adalah profesi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak akan pernah bisa tergantikan oleh teknologi. Hemat saya adalah seperti itu, ya. Karena semaju apapun teknologi, itu potensi orang untuk berbuat curang di bidang keuangan itu masih bisa jadi masih tinggi, ya, karena fraud, kecurangan keuangan, kecurangan bidang akuntansi itu kan bisa dilakukan dengan teknologi. Ada fraud yang dilakukan dengan teknologi, bahkan fraud, kecurangan yang dilakukan melalui teknologi itu jauh lebih membahayakan dibandingkan fraud yang dilakukan secara konvensional. Ya, kalau konvensional orang merampok bank paling kan cuma ngambil yang ada di kasir. Tapi dengan teknologi itu orang bisa merampok bank dari rumah dengan jumlah yang sangat masif. Ya, jadi kejahatannya itu sistematis kalau dengan teknologi itu, ya. Lawan dari kejahatan yang sifatnya itu acak, yang nilainya mungkin tidak akan sebesar kalau itu dilakukan dengan teknologi. Nah, kemudian di faktanya di industri itu industri tidak akan pernah bisa jalan tanpa panduan akuntansi. Ya, jadi kalau manajemen itu nggak bisa membuat perencanaan keputusan yang baik kalau tidak dipandu dengan informasi akuntansi. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kesimpulan sampai dengan monitoring itu semuanya serba akuntansi. Bagaimana mungkin kita bisa berkesimpulan bahwa akuntansi itu tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat? Dan fakta yang terjadi kalau orang itu tidak paham dengan akuntansi, itu memahami akuntansi juga sangat repot. Jadi hal-hal yang menurut akuntan itu sederhana, bagi orang yang nggak ngerti akuntansi itu bisa menjadi sangat rumit. Itu saya kira poin yang mesti kita pikirkan, kita diskusikan pada siang hari ini. Ini saya sudah menyiapkan materi, tapi rasa-rasanya tidak mungkin saya membacakan ini semuanya. Nanti waktunya habis untuk baca. Jadi silahkan Bapak Ibu menginterupsi di tengah-tengah saya memaparkan ini. Silahkan dipotong ya. Baik, coba ke slide berikutnya, Mas. Nah ini, mandat utama dan distraksi pendidikan vokasi akuntansi. Kita itu mandat utamanya adalah mencetak lulusan yang unggul dalam praktek akuntansi dan penggunaan teknologi pendukung praktek akuntansi. Karena teknologi adalah satu keniscayaan yang fungsinya itu adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas praktek akuntansi. Jadi kita harus menyiapkan anak didik kita untuk paham akuntansi, mengerti anatomi akuntansi, tapi juga paham dengan bahkan terampil dengan teknologi yang dipakai untuk mendukung praktek akuntansi. Jadi teknologi ada satu keharusan. Ya kan di mana-mana kan kita pakai teknologi. Nah, teknologi itu fungsinya kan untuk menggantikan praktek-praktek yang selama ini dilakukan secara manual dan kemampuannya itu terbatas. Kemudian area akuntansi hemat kami itu sebenarnya ya sederhana, terbatas di akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, budgeting. Budgeting juga penting karena awal dari praktek akuntansi itu sebenarnya kan dari anggaran. Perencanaan dikuantifikasi melalui anggaran, setelah anggaran itu di ACC dijalankan, diakuntansikan, dilaporkan, dimonitoring, hasilnya nanti akan dipakai lagi untuk membuat perencanaan bisnis, membuat anggaran dan seterusnya. Ya, kemudian masuk ke auditing, ya kita sudah tahu ya, ini bidang yang fungsinya adalah untuk memeriksa validitas keandalan dari apapun yang menjadi objek audit, pajak karena tidak ada transaksi yang bebas dari pajak. Kemudian soal manajemen keuangan, gimana mengatur keuangan agar bisnis bisa jalan dengan baik. Yang terakhir adalah analisis informasi akuntansi. Yang semuanya ini di konteks sekarang itu harus dijalankan dengan menggunakan teknologi
asal agar hasilnya itu lebih sesuai dengan harapan kita. Agar proses pengolahan data, penyajian informasi, termasuk auditing, monitoring, ya, ini bisa dilakukan secara efisien dan efektif. Ini mandat utamanya ini. Ya. Kemudian ada distraksinya, kita itu sebagai dosen bidang akuntansi itu mendapatkan banyak sekali beban administratif yang kadang-kadang itu tidak relevan langsung atau tidak fokus dan dengan tujuan perwujudan mandat itu. Yang ini menghabiskan waktu, tenaga, biaya, bahkan pikiran. Mari kita terjemahkan sendirilah. Beban kita itu kan seperti itu. Sehingga kadang-kadang kita, fungsi kita sebagai dosen, itu nggak sempat memikirkan bagaimana pengembangan kompetensi praktek akuntansi yang baik. Lebih ke yang lain-lain yang kadang-kadang itu tidak relevan. Tapi kita bersyukur bahwa kebijakan terbaru Kementerian Dikbudristek itu sudah dirubah, sembilan rubah, sama-sama sudah paham kita. Dan hemat saya ini upaya dari kementerian, bentuk upaya dari kementerian untuk mengatasi distraksi tersebut, agar kita itu lebih bisa memikirkan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektivitas pengajaran akuntansi, meningkatkan kualitas praktek akuntansi, dan seterusnya. Saya kira itu. Ya, jadi kita bersyukur. Contoh itu sekarang, kemarin kita tuh mikir akreditasi itu kan sudah setengah mati. Sekarang sudah ada kebijakan baru, termasuk mikir yang lain-lainnya yang saya kira kita sama-sama menyadari untuk ini. Ya. Baik, slide berikutnya. Nah, kemudian slide berikutnya, Mas. Next, Mas. Kata kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita, itu kita harus melakukan kolaborasi yang kuat dengan industri untuk memperkuat ya soft skill dan hard skill dari lulusan kita. Soft skill itu penting, kemampuan interaksi sosial, komunikasi, berorganisasi, dan seterusnya, ya, untuk mendukung ya keterampilan praktek akuntansi dari anak-anak didik kita, keterampilan manajerial, dan seterusnya. Jadi kita tidak cukup hanya hard skill saja tanpa dukungan dari soft skill atau sikap mental yang sehat. Kalau Pak Iwan Triyono itu menjelaskan tentang akuntansi syariah, kira-kira syariah itu adalah bekal soft skill, bekal spiritual, ya, agar kita menjadi akuntan yang jujur dan seterusnya. Ya. Kalau enggak, yang akan terjadi itu memang membahayakan. Sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang gulung tikar, bangkrut, bahkan BUMN. Harusnya kalau perusahaan besar itu kalau bangkrut enggak tiba-tiba, enggak seperti kita keluar jalan ditabrak mobil mati, kan enggak gitu. Itu mesti ada simptomnya. Ya, mulai dari pendapatan menurun, inefisiensi di mana-mana, akhirnya keuangan tidak bisa mensupport, mendukung lagi jalannya organisasi, baru bangkrut. Kalau simptom ini sampai tidak ketahuan, ini indikasi bahwa akuntansi belum berperan secara efektif di dalamnya. Nah, saya kira gitu, ya. Nah, ini kolaborasi ini dengan dominasi proaktif pada pendidikan vokasi. Jadi kita yang bergerak di bidang pendidikan vokasi itu harus proaktif untuk membangun kolaborasi dengan industri. Ya, ini tidak berarti bahwa kita itu tiba-tiba akan mengirimkan mahasiswa kita ke industri tanpa bekal akuntansi yang cukup. Kita bekali secara cukup, kemudian kita terjunkan ke industri untuk bisa mengenal bagaimana praktek di industri secara baik. Ya, di MBKM itu juga ada mandat bahwa dosen itu harus banyak terjun ke industri. Intinya kita sebagai pendidik itu juga harus mengenal dengan baik bagaimana situasi yang ada di industri. Bagaimana akuntansi itu dipraktekkan di industri. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini dalam bentuk apa? Ya, apa yang mesti kita lakukan? Itu hemat saya, itu pendidikan vokasi itu mestinya menjadi satu. Itu rumah produksi inovasi pendidikan akuntansi. Jadi rumah produksi untuk mengembangkan pendidikan vokasi akuntansi dalam bentuk ini pendidikan berbasis case atau case based learning. Jadi ketika kita mengajari bagaimana mengajarkan akuntansi di kelas itu berbasis kasus.
Sehingga dari kelas itu mahasiswa sudah mulai mengenal bagaimana akuntansi itu nantinya akan dipraktekkan di industri. Kemudian berbasis project, PBL, Project Based Learning. Ini di bawah sudah saya tulis. Ini memanfaatkan internship. Jadi mahasiswa yang sudah kita bekali secara cukup, itu kita terjunkan ke industri untuk mengenali bagaimana akuntansi itu dipraktekkan, dan ini menjadi proyeknya mahasiswa, ya, untuk mengobservasi, mendokumentasikan bagaimana akuntansi itu dipraktekkan di industri. Hasil dokumentasi itu kalau ditarik kembali ke kelas itu menjadi case. Nah, ini harapannya dengan model semacam ini akan menjadi satu model pendidikan akuntansi di program vokasi, ya, yang semuanya berbasis pada realitas praktek di industri. Kemudian yang kedua, pendidikan vokasi juga menjadi rumah produksi solusi problem praktek akuntansi. Jadi mestinya sekarang di situasi yang industri itu disruptif, itu kita tidak seperti di Menara Gading. Kita sebagai lembaga pendidikan juga mestinya ikut terjun ke industri, ke masyarakat untuk membantu menyelesaikan berbagai macam problem praktek akuntansi di industri, di mana problem praktek akuntansi di industri ini juga akan menentukan survival keberlangsungan dari industri itu sendiri, ya. Karena problem yang ada di industri itu sebenarnya kan cuma dua, ada kesalahan, ada fraud, gitu kan ya. Kalau kesalahan itu bisa diatasi, kecurangan bisa diatasi, ya insya Allah selamat, kan gitu. Tinggal PR berikutnya adalah mengatasi kompetisi dari sisi-sisi yang lain. Dari sisi produk, dari sisi marketing, dan seterusnya. Tapi dari sisi manajemen keuangan, pertanggungjawaban keuangan itu sudah beres. Kemudian yang ketiga itu menjadi rumah produksi inovasi praktek akuntansi. Ya ini sebenarnya ringkasan dari poin 1 dan kedua. Jadi di slide ini intinya kita di pendidikan vokasi itu harus ngeblend menyatu dengan industri, ya. Kita itu menjadi organisasi yang mampu memberikan solusi nyata problem yang ada di industri. Kemudian mahasiswa juga setelah dibekali di kelas berbasis kasus, itu juga dibawa ke industri untuk lebih mengenal bagaimana praktek yang ada di industri. Jadi poinnya sebenarnya itu, dan ini menjadi PR kita bersama. Apalagi pendidikan vokasi itu kan pendidikan yang ciri khasnya itu adalah muatan prakteknya itu kental, ya. Praktek yang benar-benar sesuai dengan praktek yang ada di industri. Atau kalau di industri itu belum terjadi praktek yang sehat, praktek yang baik di bidang akuntansi, nah ini saatnya kita di pendidikan vokasi itu terjun ke sana. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, jadi yaitu kita tidak sebagai akademisi murni yang tidak mengenal dunia realitas, tapi kita juga harus menjadi akademisi yang mengenal dunia realitas. Bisa jadi konsultan, bisa menjadi macam-macam ya, yang isinya itu memberikan kontribusi nyata di industri. Sampai di situ mungkin ada interupsi dari Bapak Ibu, silahkan. Ini waktu kita pendek. Ya, boleh. Oh. Baik Bapak Ibu yang di kelas luring dan daring, mungkin ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan pada siang hari ini. Ini menarik karena tadi disampaikan oleh pemateri Pak Sulugi, itu ada persoalan disrupsi, kemudian dari disrupsi itu ada beberapa persoalan karena teknologi menggantikan aktivitas manusia, maka khususnya tenaga akuntansi ini itu katanya tidak terpakai begitu, katanya gitu. Malah sebenarnya substansinya tidak terpakai sebenarnya, ya.
Dan ini berimplikasi pada keinginan para calon mahasiswa atau berminat ke vokasi khususnya di akuntansi. Dan ada persoalan lain yang disampaikan oleh Bapak Sururi juga adalah dosen itu banyak disebutkan dengan hal yang sifatnya administratif gitu. Ini juga menjadi persoalan yang disampaikan sehingga tidak terlalu memikirkan hal-hal yang sangat substansial di kelas-kelas vokasi atau di pendidikan vokasi. Nah, yang tadi diberikan solusi yang sangat baik sekali itu adalah institusi pendidikan vokasi itu harus betul-betul memahami kebutuhan dari industri. Karena itu maka tadi disampaikan ada satu kata itu menyatu gitu, yaitu memahami kebutuhan dari industri. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Silakan. Ya. Ini pakai supaya bisa terdengar. Izin Bu di depan. Terima kasih Pak. Jadi ingin yang saya tanyakan, apakah memang kebutuhan industri ini memang ada fenomenanya gitu Pak? Secara riset atau secara data bahwa memang tadi akuntansi itu penyerapannya rendah gitu ya. Sehingga tadi ada pertanyaan karena digantikan digital sehingga lulusan akunting itu kurang serap. Itu mungkin yang menjadi bisa disampaikan ke para calon mahasiswa baru bahwa memang kontribusi luas terkait dengan tadi digitalisasi. Apakah memang di kurikulum vokasi itu tadi harus berkembang accounting memang kan selama ini kita menggunakan ini ya penyampaian software accounting dan sebagainya. Apakah anak buah itu harus dijadikan juga pemrograman? Apakah memang harus ada lintas ya disiplin ilmu untuk mengupgrade dari jurusan accounting supaya bisa berserap di dunia kerja? Ya, baik. Langsung Pak, silakan. Baik, langsung saya respon ya. Nanti Bapak Ibu yang lain sambil mempersiapkan respon yang lain, termasuk respon balik dari respon yang saya sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, di slide saya itu ada 40 slide. Jadi nggak mungkin dibaca semuanya, tapi substansinya adalah itu ya. Yang pertama itu adalah apakah ada riset yang menyatakan bahwa akuntansi itu benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sehingga menurun ya. Kalau riset secara akademik memang enggak, tapi dari fenomena itu kalau di risetnya kan jadi riset itu kan ya, itu menunjukkan hal yang sama. Sebenarnya sudah ada riset di beberapa seminar ya, itu sudah disampaikan bahwa minat masyarakat calon mahasiswa ke jurusan akuntansi itu turun. Tadi sudah saya sampaikan di sejumlah perguruan tinggi besar itu terjadi hal yang sama. Bahkan ini saya di Ternate itu tadi tanya ke, saya nggak usah nyebutkan perguruan tingginya ya, untuk meyakinkan itu. Ya memang iya, turun. Jadi seperti itu. Ya ini kan karena persepsi dari masyarakat. Nah kalau kami berpandangan tidak seperti itu. Kalau memang benar akuntansi nggak dibutuhkan lagi, ya itu berani nggak kita menghapus BPK? Nggak usah ada lagi. BPKP nggak usah ada lagi. Komite audit nggak usah ada lagi di perusahaan, ya. Divisi akuntansi nggak perlu ada lagi, kan nggak mungkin, ya. Yang hilang memang akuntansi dalam konteks clerical, jurnal pakai kertas itu memang hilang. Itu akan digantikan dengan teknologi, tetapi di balik itu olah data akuntansi tetap diperlukan. Kalau itu memang bisa dihilangkan, nggak usah ada Dewan Standar Akuntansi kan, yang sulit-sulit menghabiskan waktu memikirkan bagaimana akuntansi itu diatur prakteknya. Kita nggak mungkin itu hilang. IFRS nggak usah ada karena akuntansi sudah digantikan dengan teknologi dan nggak perlu itu semuanya. Kan gitu. Sudah ada akuntan aja kita menyaksikan dengan mata kepala kita bahwa fraud itu pasti keuangan.
nggak mungkin nggak keuangan. Ada project itu fraudnya masih duit. Kan nggak bawa uang semen dan seterusnya aspal, kan nggak. Duit lewat budget, lewat markup dan seterusnya. Nah, ini akuntan yang bisa menyelesaikannya. Kemudian kalau kita belajar akuntansi ya harus detail lewat anatomi akuntansi. Jadi kalau tiba-tiba bahasa Jawanya ujuk-ujuk, bahasa Indonesianya suddenly. Suddenly itu muncul report laporan, kan akuntansi di black box. Kotak hitam yang orang nggak ngerti itu isinya apa. Nanti kita nggak bisa melakukan investigasi atas produk dari akuntansi itu sendiri. Jadi memang harus belajarnya itu lewat anatomi akuntansi. Sama dengan dokter, itu kalau mau jadi dokter yang hebat ya harus ngerti anatomi tubuh. Baru bisa ngasih solusi atas penyakit yang diderita oleh seseorang. Sama seperti itu. Ya, gitu Bu jawaban kami. Ya. Kemudian yang kedua itu tadi masalah apa ya? Apa? Oh iya ya. Begini, manajemen informatika itu disiplin tersendiri. Kita mengajarkan akuntansi sudah menghabiskan waktu, tenaga, energi, ya. Jadi kalau dibebani dengan programming, ya, bahasa yang dipakai untuk coding, ya, kode yang dipakai untuk memerintahkan komputer mengerjakan suatu, nanti akuntansi akan terdisrupsi lagi, terganggu oleh muatan coding. Seperti itu. Nah, yang dibutuhkan oleh seorang akuntan itu adalah sebagai pengguna teknologi yang terampil. Bukan pembuat teknologi, bukan penemu teknologi. Sama dengan begini, Bu. Kalau kita itu mau mencetak fotografer yang baik, kan nggak usah diajari bagaimana membuat kamera. Membuat kamera itu udah urusan orang lain. Kita mau ini webinar pakai Zoom, kan nggak usah belajar bagaimana membuat program Zoom, bagaimana membuat video, ya kan? Kita cukup menjadi pengguna yang terampil dari teknologi yang ada. Gitu Bu jawaban kami. Jadi kalau memang kita itu sekarang sedang bingung ya. Karena ada disrupsi, ada teknologi, kemudian kita akan mencoba-coba untuk catch up dengan perkembangan teknologi itu dengan memasukkan ilmu-ilmu dari disiplin yang lain. Masalah secara individual, akuntan mau mempelajari sampai coding itu nggak masalah. Tapi per kurikulum kan kita nggak bisa memasukkan segala macam ke dalam kurikulum akuntansi. Kalau dipikir penting, nanti semuanya penting. Maka beban kurikulum akan menjadi sangat luas dan menjadi tidak fokus. Akhirnya kita tidak lagi menjadi seorang ahli akuntansi. Baik, ini mumpung topiknya itu ya. Pengalaman kami bekerja sama dengan orang-orang dari IT. Orang-orang dari IT itu sebenarnya dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kolaborasi dengan akuntan. Kalau dia perusahaannya accurate, sama ada coding, ada akuntan. Akuntan tugasnya itu ngasih ide, yang coding itu tugasnya menerjemahkan ide untuk memerintahkan komputer jadi program. Kalau di bidang bangunan itu kira-kira gini, akuntan itu arsiteknya, coding itu teknik sipilnya. Tukang batu itu ya operatornya. Ya, jadi seorang arsitek tidak harus menjadi tukang batu, tukang kayu, tukang cat, tukang jendela. Kira-kira seperti itu. Kalau dicampur itu kacau. Itu Bu jawaban kami. Terima kasih. Ya. Silakan yang lain. Ya. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada saya Yati dari Udayana pada bidang studi program pendidikan proses kesempatannya. Pertama adalah yang menarik dua hal bagi saya. Pertama adalah bahwa akuntansi itu adalah guideline. Kita tanpa guideline maka perusahaan itu akan mati dan akan salah arah. Itu akan menimbulkan kecurangan.
timbul fraud dan kecurangan, maka segala sesuatu akan masalah. Berarti ilmu akuntansi yang akan disalahkan lagi kalau fraud begini. Karena tugas akuntansi itu salah satunya adalah menyuplai data, supaya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penguasaan, bahkan evaluasi tentang akuntansi yang merupakan pemandu dari jalannya perusahaan, maka kecurangan itu akan masif, gitu ya, sehingga tidak tercapai apa yang tadi sudah disampaikan di poin sebelumnya kan. Nah, satu sisi kita mengalami penurunan tren akuntansi kan gitu ya. Nah, takutnya menurut saya takutnya bagi kita adalah kalau trennya terus menurun, ini kan berarti yang naik, kalau ada yang satu yang turun berarti satunya naik kan. Ya. Takut jadi gitu ya. Jadi perahu itu akan naik ya. Perahu itu akan naik karena peran kita dianggap tidak penting. Menganggap itu turun padahal tidak. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu di sini bagaimana upaya kita itu untuk menyeimbangkan itu, jangan sampai tren atau persepsi masyarakat atau industri itu malah akuntansi nggak penting, clerical itu nggak penting, ya meskipun itu ditangani oleh teknologi. Nah, ini tantangan juga bagi kita. Yang pertama strateginya bagaimana, terus dengan digantikan clerical itu oleh teknologi semakin sedikit diperlukan sumber daya SDM manusianya kan gitu. Yang kalau clerical manual itu 5 tenaga kerja mungkin sekarang 1 orang. Nah, ini kan kita berada pada ranah vokasi. Pada ranah vokasi berarti ahli media cenderung ke kegiatan clerical. Nah, ini juga harus kita bisa antisipasi. Jangan sampai nanti tulisan kita ya itu tidak terserap. Ya, jadi kemampuan apa yang mesti kita pertegas lagi situ dan supaya penjelasannya itu yang pertama. Terus tapi yang kedua yang kemarin dibahas bahwa akuntansi itu pendidikan vokasi yang kita adalah lainnya kita mampu menyediakan rumah produksi Pak, ya rumah produksi yang berbentuk suatu inovasi. Artinya apa yang sudah ada kita perbaharui kan itu inovasi. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana model membawa kasus inovasi ini dari industri ke kampus ke langkah. Nah, apakah itu semacam soal jawab strategis yang ya. Karena kalau kami di semester 5 dan semester 5 dan semester 6 itu memang mahasiswanya magang begini kan ke perusahaan yang berempat. Tapi cenderung laporannya itu apa yang mereka kerjakan itu yang dia laporkan. Padahal yang lain yang Pak sampaikan itu ya. Jadi mohon Pak ya tips-tipsnya agar dia berubah menjadi kasus jika bisa diturunkan ke angkatan berikutnya semacam soal jawab ya. Karena cenderung yang kita kerjakan itu seperti skripsi ya, konsep pengetahuan, membuat teori, terus metodologinya ini gitu kan. Jadi kalau langsung dibawa ke kelas itu semester 1 semester 2 kan kurang pas. Nah mungkin bagaimana strateginya supaya basis kasus dan basis proyek ini bisa dengan mudah memahami cara penyajiannya dan cara penjelasannya untuk ayat kelasnya yang semester 1, semester 2, semester 3, 4 dan kerja PKN, kerja lapangan, usul laporan tugas akhir itu kan kepada level yang lebih mohon terima kasih Pak. Terima kasih. Langsung aja Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Jati ya, Pak Jati dari Udayana. Ya. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus dan ini menjadi PR kita bersama. Ya. Yang mungkin solusinya itu membutuhkan pemikiran yang terus-menerus dari kita, membutuhkan inovasi dari kita. Jadi saya tidak di forum ini tidak akan pernah bisa memberikan jawaban yang
ini solusi satu-satunya. Karena lingkungan kita itu sangat dinamik. Jadi jawaban sekarang itu mungkin jadi tidak menjawab untuk konteks situasi yang akan datang. Ya. Jadi untuk minat masyarakat yang turun itu tugas kita ya mengkampanyekan tentang posisi peran strategik akuntansi di dalam praktek bisnis yang sehat. Jadi bisnis itu tidak akan pernah bisa jalan dengan baik tanpa panduan akuntansi. Manajemen itu ibaratnya seperti orang yang akan berjalan di kegelapan tanpa informasi akuntansi. Coba yang pertama itu kan orang bisnis itu berangkat dari perencanaan. Kalau udah rencana itu harus dimikir, ini konsekuensi keuangannya gimana? Produksi juga gitu, bisa go or no go. Ya. Ketika dari hitung-hitungan keuangan itu nggak masuk, mesti no go. Ya. Nah, hitung-hitungan keuangan itu siapa yang mensuplai? Ya akuntan. Ya. Prakteknya orang yang nggak ngerti akuntansi itu tidak akan pernah ngerti tentang detail ya dampak keuangan dari satu perencanaan. Kira-kira gitu Pak. Jadi tugas kita adalah mengkampanyekan. Cuman yang terjadi selama ini, utamanya di beberapa periode waktu yang lalu, itu ketika kita tuh sedang euforia dengan revolusi industri 4.0, kita yang berada di bidang akuntansi ikut-ikutan mengkampanyekan, mensosialisasikan bahwa profesi kita itu besok akan hilang. Dan itu didengar oleh orang-orang yang tidak mengenal akuntansi. Jadi yang kita lakukan itu jadi kontraproduktif. Gitu Pak, ya jawaban saya. Kemudian yang kedua itu apa tadi ya? Nyatet Mas. Apa? Oke, project base. Sebelum itu ada apa tadi ya? Gimana cara kemampuan apa yang harus dimiliki gitu untuk mengatasi hal seperti itu untuk mahasiswa? Oke. Bekal pada project based learning lah ya, taruh semacam itu. Jadi gini, ini kalau di tempat di perguruan tinggi lain itu sudah muncul model case based learning. Memang belajarnya itu berbasis case, kasus. Kasus itu ya bagaimana akuntansi itu dipraktekkan di industri. Ini sebenarnya di slide saya bagian bawah sudah ada, Pak. Apa yang mesti di cover di dalam case tersebut? Yang pasti itu anak didik kita mesti mengenal yang namanya organisasi. Ya, bagaimana kegiatan dalam ya. Maksud saya membawa kasus yang betul-betul industri Iya. itu ke dalam kelas. Iya. Karena kita di semester awal kan betul. Membawa kasus itu betul. Yang ada di buku kan gitu. Iya, betul. Nah, bagaimana kita mengkomunikasikan tentang apa yang sedang terjadi di industri melalui apa yang tadi anak-anak magang misalnya. Oke. Kita bawa ke Baik, itu contoh sederhananya, itu buku-buku praktik yang sudah dikembangkan oleh Politeknik YKPN. Contoh sederhana itu. Ya, meskipun itu bukan contoh yang terbaik. Intinya Bapak Ibu bisa mengembangkan itu. Tapi itu buku praktik itu dipakai untuk menggambarkan bagaimana akuntansi itu dipraktekkan. Ya, semakin mendekati dunia praktik, buku case kita itu akan semakin bagus. Contoh itu gini. Kami di akuntansi sektor publik itu akan mendekati inspektorat, tanya kepada para staf inspektorat bagaimana mereka itu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai auditor di pemerintahan daerah. Ya, perencanaannya bagaimana, kemudian fokus auditnya itu apa, dokumentasinya bagaimana, laporan pertanggungjawabannya bagaimana, kira-kira semacam itu. Ya, ini yang dibawa ke kelas. Memang jadi beda dengan model-model penelitian yang selama ini kita buat untuk konsumsi jurnal. Jadi beda. Ini untuk konsumsi penguatan praktek akuntansi. Gitu, Pak. Ya, jadi contoh sederhananya seperti buku-buku yang sudah kita kembangkan, termasuk di bidang perpajakan. Itu ya harus dikenalkan bahwa pajak itu akan dimulai seperti apa, dimulai dari mana, diolah bagaimana, berakhir seperti apa. PPN ya, itu faktur pajaknya seperti apa, ngisinya bagaimana, pengarsipannya bagaimana, peringkasannya bagaimana, pelaporannya bagaimana. Nah, itu ya sehingga nanti ketika mahasiswa itu bisa dibuat case ya.
ketika mahasiswa itu terjun ke industri itu akan ketemu hal yang sama. Kalau dia melakukan lagi itu akan semakin menguatkan kompetensinya. Sekarang di MBKM itu kan begini, orang-orang di industri itu dianggap orang-orang yang expert dibandingkan kita. Kenapa dia expert? Karena dia melakukan hal yang sama berulang-ulang. Ya sama dengan kita di vokasi, kalau mahasiswa itu di drill dengan kompetensi praktik, ketika praktik dia tidak akan kaget. Gitu Pak, jawaban kami. Nah, kemudian untuk rumah produksi itu gampangnya, ini kata-kata yang sebenarnya tersamarkan. Itu gampangnya ya, kampus itu ya sebagai semacam kantor konsultan. Ya, sehingga kita itu tidak hanya mendidik seseorang, tapi juga memberikan jasa yang sifatnya produktif untuk kepentingan industri. Bisa aja itu dikemas dalam bentuk PKM, pengabdian kepada masyarakat. Sehingga pengabdiannya itu jelas arahnya. Pengabdian yang sesuai dengan kurikulum kita, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Begitu Pak. Ya. Kalau kita beri contoh itu di luar negeri, di India lah, terlalu yang saya tahu itu ada NIT, National Institute of Information Technology, ada Wipro, ya, itu 2 perusahaan outsourcing, ya, bidang pengolahan data. Jadi dia perusahaan yang didirikan untuk memberikan bantuan kepada industri untuk pekerjaan pengolahan data dan pelaporan. Kalau kita membaca buku Romney, SIA, Sistem Informasi Akuntansi yang dikarang oleh Romney, di dalamnya kan dijelaskan bahwa sekarang itu sudah bermunculan ya perusahaan-perusahaan outsourcing olah data, ya. Karena apa? Agar perusahaan industri itu akan lebih efisien, lebih bisa fokus dengan bisnisnya kalau olah datanya itu diserahkan kepada orang lain. Ini yang saya maksud dengan rumah produksi itu semacam ini. Ini idenya seperti itu bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi konteks kita. Contoh itu gini, Bang masa mau ngurusi sendiri soal pengelolaan ATM. Pengelolaan ATM kan sudah dikelola oleh perusahaan yang membidangi itu. Sekarang yang ngisi uang sudah diserahkan kepada perusahaan yang jasanya itu. Jadi itu bukan lagi urusan bank. Ya. Nah, meskipun sekarang sudah ada ATM simpanan dan pengambilan sehingga ngisi keluar masuknya kan sudah otomatis, tapi kan tetap perlu dicek. Itu yang saya maksud dengan rumah produksi ya. Ya, substansinya seperti itu. Monggo barangkali ada. Nah, kalau kita bisa seperti ini perannya, maka ya kita bisa ini termasuk promosinya ke masyarakat itu loh. Kita pendidikan vokasi itu sebenarnya kontribusi nyatanya itu jelas ke masyarakat. Nah sekarang itu kan kita tuh sibuk dengan urusan kita yang kadang-kadang nggak menyentuh kebutuhan dari industri. Itu kan problem kita. Ya sehingga kepercayaan masyarakat turun. Apalagi kalau berujung kita yang membidangi akuntansi ketika diterjunkan ke industri itu terbata-bata karena nggak mengenal praktek industri. Nah kemudian tadi kaitannya dengan mahasiswa yang bikin project based learning itu memang harus didampingi oleh dosen. Jadi tidak bisa dilepas gitu saja. Sekarang yang terjadi itu kan itu dilepas. Jadi project based learning itu pekerjaan bersama antara dosen, mahasiswa, bahkan pembimbing lapangan, orang industri untuk sama-sama mendokumentasikan bagaimana praktik akuntansi di industri. Kalau prakteknya itu belum sehat, disehatkan. Kalau belum benar, dibenarkan. Nah ini yang ke depan itu mestinya harus kita lakukan. Sehingga kalau kita bisa melakukan seperti ini jadi jelas pembedanya antara vokasi dan akademik. Kalau akademik itu nggak masuk ke area itu, kita vokasi masuknya ke area itu. Karena memang tujuannya, desainnya itu adalah untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi praktek yang unggul. Bagaimana mungkin kita akan menghasilkan lulusan yang kompetensi prakteknya itu unggul kalau kita sendiri, mahasiswa sendiri nggak pernah mengenal dunia praktek. Itu saya yakin akan terbata-bata. Karena di ranah konseptual dengan ranah praktek itu sebenarnya terjadi gap.
Seperti kita itu ngomentari orang main bola dengan pemain bola itu kan beda, ya. Kalau kita terjun ke lapangan tuh beda dengan hanya jadi komentator dari pinggir lapangan. Gitu, Pak. Ya. Gitu, Pak. Jadi jawaban kami ini PR kita bersama ya. Artinya ini sifatnya dinamik. Ya, ya. Baik, berikutnya. Gitu. Ini Mas, kalau waktunya sudah habis ya, saya dipotong. Ya Mas, slide berikutnya. Nah, ini tulisan saya untuk memastikan, meyakinkan bahwa profesi akuntansi, kalau saya itu profesi sepanjang zaman. Karena dunia ini ujung-ujungnya itu pertanggungjawaban keuangan. Yang kita pikir itu sebenarnya uang. Ujung-ujungnya duit, UUD. Ini tidak berarti bahwa kita itu harus berpikir kapitalistik, enggak gitu ya. Yang menjadi problem itu kan gini, kita mikir duit kemudian mencapainya itu dengan melanggar etika. Ini yang menjadi problem ya. Kalau ini tadi saya melihat banyak paper yang membahas masalah sustainability reporting atau sustainability accounting. Itu artinya apa? Semua perusahaan itu dibangun untuk menciptakan kesejahteraan, untuk menghasilkan profit. Tapi tidak boleh profit tersebut, ya, upaya pencapaian profit itu dilakukan dengan merusak lingkungan bisnis. Karena sustainability-nya menjadi tidak terjamin. Siapa yang bisa ngatur itu? Ya undang-undang, peraturan. Akuntansi nggak bisa dijalankan kalau tidak di-backup dengan undang-undang, dengan peraturan. Jadi sustainability accounting itu akan jalan seperti apa tergantung pada kekuatan regulator untuk memaksa perusahaan-perusahaan itu menjalankan taruhlah green business, bisnis yang tidak merusak lingkungan. Ya, tapi ya ini seperti buah si malakama, karena semakin greedy, semakin besar keinginan untuk mengumpulkan kekayaan dalam jumlah yang besar, itu potensi kerusakan lingkungannya akan semakin besar. Kayak Amerika itu jelas kontributor kerusakan lingkungan, ekologi besar. Tapi kalau suruh menurunkan kan nggak mau, karena efeknya kan penurunan pendapatan. Gitu Bu, ya Bapak Ibu. Ya jadi semuanya itu akan diukur dengan ukuran-ukuran akuntansi, ukuran keuangan. Sustainability accounting juga akan diukur dengan ukuran keuangan. Berapa jumlah dana yang disediakan untuk pelestarian lingkungan, kan gitu. Duit lagi. Berapa dana yang akan dialokasikan ke sana, tergantung berapa uang yang akan didapat. Sekian persen untuk apa? Reboisasi. Sekian persen untuk pemulihan kembali lokasi pertambangan dan seterusnya. Itu duit semua, akuntansi semuanya. Jadi nggak bisa organisasi itu diukur ya keberhasilannya, tanggung jawab sosialnya tanpa hitung-hitungan akuntansi, dan faktanya itu tidak bisa diserahkan begitu saja dengan mesin. Dan masih tambah lagi, ada potensi orang itu melakukan fraud dengan melalui teknologi. Nah, ini PR kita bersama. Nah, kalau dikaitkan dengan kita pendidikan akuntansi, ya bagaimana kita membekali anak-anak itu dengan keterampilan untuk menggunakan teknologi. Tadi Pak Jati menanyakan D3 juga ya kelihatannya ya. Ya, jadi memang dari awal anak-anak kita meskipun yang D3 itu harus dibekali dengan kemampuan untuk mengenali teknologi. Nah, sejauh mana kemampuan untuk mengenali teknologi itu ini kalau anak-anak sekarang itu dia itu secara alamiah itu akan mengenal teknologi karena hidupnya sudah berbasis teknologi. Yang sulit kenal dengan teknologi itu kan sebenarnya orang-orang yang generasi yang sebelumnya, generasi kolonial. Kemudian ya kita jangan minder yang dengan yang hanya diploma 3. Karena sebenarnya yang sekarang itu yang bahkan yang dibutuhkan masyarakat itu kompetensi nyata, sehingga ada juga orang yang sukses itu tidak melalui jalur pendidikan formal yang tinggi-tinggi, tapi melalui macam-macam kursus, ya, sepotong-sepotong, sertifikasi ini itu, jadilah dia orang yang ahli. Ya. Nah, gitu kan ya.
Jadi kalau kita lewat jalur pendidikan formal itu kan sebenarnya kan dalam rangka pengembangan kemampuan analitik dan seterusnya. Tapi kemampuan yang sifatnya praktis, taktik, itu kadang-kadang tidak harus melalui jalur itu. Ya, saya kira Bapak Ibu sudah pernah melihat video yang beredar beberapa waktu yang lalu ya. Jadi seorang yang sukses itu hanya lewat pendidikan D3, ya, kemudian dibekali dengan macam-macam sertifikasi. Bahkan ada yang mengatakan sebenarnya kalau kita mempelajari akuntansi dalam konteks ya olah data keuangan sampai penyajian itu diploma aja cukup. Karena kalau kita naik-naik ke atas itu sebenarnya sudah yang ditawarkan itu kan sebenarnya kan materi-materi yang sifatnya itu manajerial, bukan teknis akuntansi. Ya ini entah benar entah tidak ya, mari kita renungkan bersama-sama. Berikutnya Mas. Silakan loh kalau dipotong lagi loh. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bukan hanya bertanya ya, mungkin sharing gitu ya. Karena bisa jadi yang saya sampaikan kan tidak sepenuhnya sama dengan yang ada di pikiran Bapak Ibu. Nah ini soal prospek pendidikan vokasi. Proses bisnis itu kan seperti ini. Mulai dari product design, production planning, perencanaan, budgeting, production process, selling, monitoring, dan evaluasi. Problemnya itu ada potensi salah, potensi fraud, dan ada problem inovasi. Disrupsi itu banyak disebabkan karena problem inovasi. Problem accounting dan problem inovasi. Ya. Nokia itu juga habis dari muka bumi. Ini problem inovasi. BlackBerry itu pernah unggul karena juga keunggulan inovasi. Kemudian dihabisi oleh Android, ini kan karena problem inovasi. Sekarang sejumlah perusahaan itu juga berguguran. Saya nggak usah nyebutkan, tapi Bapak Ibu bisa baca, googling ya, perusahaan apa saja yang sekarang berguguran. Itu di samping problem efisiensi, problem fraud, juga ada problem inovasi. Kalau perusahaan-perusahaan besar itu kadang-kadang justru problem fraud. Apalagi perusahaan di bawah pemerintahan itu kan banyak unsur itunya, unsur fraudnya. Nah ini akuntansi jadi punya peran yang besar di sana untuk meminimalkan itu. Kalau menghilangkan nggak bisa, meminimalkan itu iya. Nah informasi akuntansi dan keuangan ini menjadi pertimbangan dan perhatian utama pada setiap tahap proses bisnis. Dari produk design, planning, budgeting, itu semuanya bicara soal akuntansi. Ya, bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa akuntansi itu jadi tidak penting lagi? Karena dari hulu sampai ke hilir itu akuntansi semuanya. Masalah ada teknologi itu karena bidang yang diakuntansikan itu kan sangat masif sekarang. Bagaimana mungkin kita BCA atau karena mencatat penabung secara manual kan nggak mungkin tanpa bantuan teknologi. Nggak mungkin itu. Termasuk ya Gojek taruhlah ya yang menangani sekian banyak orang tanpa teknologi itu nggak mungkin. Ya. Baik, berikutnya. Nah, ini akuntansi tidak akan pernah bisa digantikan secara penuh oleh teknologi karena ada potensi kejahatan. Ya, ini di bawah ini saya ambilkan dari website lah ya, intinya itu menjelaskan hal yang seperti itu. Berikutnya. Nah, ini titik awal dan ujung akhir strategi bisnis itu ya sebenarnya ya akuntansi. Jadi nggak mungkin akuntansi itu akan dihilangkan dari muka bumi ini. Ya, akuntansi akan tetap dibutuhkan sampai kapanpun juga karena ujung dari titik awal dari kegiatan bisnis itu sudah akuntansi, bagian akhirnya juga akuntansi. Ada yang ingin memotong memberikan pandangan? Kalau nggak ada masih ada waktu. Masih. Mungkin ada yang di online. Yang di online silakan. Kalau ada. Ya nggak ada ya. Nggak ada, saya lanjutkan. Nah ini tadi saya juga sudah nyinggung masalah sustainability accounting.
Ya, yang ini papernya di SNA kali ini banyak sekali membahas masalah ini. Sustainability accounting is the practice of measuring, analyzing, and reporting the company social and environmental impact. Dampak sosial, dampak lingkungan dari kegiatan bisnis. Dampak sosial, dampak lingkungan itu mesti dikuantifikasi. Masih ada kalau kualitatif itu terjemahnya bisa macam-macam. Tapi kalau udah dikuantifikasi itu jelas. Ya. Jadi kalau taruhlah kerusakan hutan itu akan berpotensi menimbulkan kerusakan ekonomi seberapa besar, itu kan sebenarnya bisa diukur. Ya. Ya. Jadi going concern, kelangsungan hidup organisasi itu sangat dipengaruhi oleh keutuhan dan kelestarian lingkungan hidup organisasi. Tanggung jawab organisasi terhadap pelestarian dan keutuhan lingkungan hidup bisnisnya juga diukur melalui ukuran dan pertanggungjawaban akuntansi. Jadi hemat saya ya, sustainability accounting reporting itu kita bicara soal dampak keuangan dari praktek bisnis yang tidak sehat. Kalau dampak cuman banjir, nah banjir itu membuat kerusakan material yang nilainya berapa kan gitu. Ujung-ujungnya mesti akuntansi. Jadi kembali, ini akuntansi adalah profesi yang sangat prospektif. Tadi Pak Jati juga menanyakan ini ya, kekhawatiran Pak Jati ya. Kalau persepsi masyarakat itu bahwa profesi akuntansi profesi yang akan hilang, lama-lama nggak ada akuntan, itu sebenarnya risikonya sangat besar. Siapa yang akan melakukan audit, melakukan investigasi, yang akan melakukan forensik audit terhadap praktek-praktek bisnis yang melanggar hukum, ujung-ujungnya itu ya melanggar, ya akan merusak ya perekonomian kita secara nasional. Siapa yang akan mengukur itu? Ya memang orang-orang yang dapat keuntungan itu senang, tapi kan kesenangan itu dalam jangka pendek, dalam jangka panjang. Mungkin saya saat ini kaya raya, tapi anak cucu saya yang dipikirkan seperti itu. Ya, kalau sampai dengan lingkungan itu benar-benar rusak gara-gara sikap greedy kita, gara-gara bisnis tidak pernah dipertanggungjawabkan. Gitu Mas. Ya, Mas Jati ya. Jadi justru berangkat dari sini ini menjadi keprihatinan kita bagaimana kita meyakinkan kepada masyarakat bahwa dunia ini sangat membutuhkan hitung-hitungan akuntansi. Dunia itu sangat membutuhkan profesi akuntan untuk ini. Lalu sekarang ginilah, kebutuhan anggaran pemerintah itu katanya 80% dari pajak. Coba pajak dihitung dari mana? Kan dari pendapatan, baik individual maupun bisnis. Ngitungnya dari mana? Ya akuntansi. Jadi tanpa pertanggungjawaban akuntansi yang baik, yang sehat, pajak juga nggak bisa dijalankan dengan baik, sehat. Atau begini, mungkin kalau semua bisnis itu sudah dijalankan dengan tadi kejujuran, tadi Pak Iwan Triyono, syar'i, ya orang takut kepada Tuhan, kan selamat, nggak ada fraud, nggak ada capital flight. Ya nggak ada modal yang lari ke luar negeri, kita kan sejahtera hidupnya. Jangan-jangan nggak sejahtera karena adanya uang yang lalu lintasnya itu uncontrollable, tak terkontrol. Seperti apa ya? Seperti yang berita-berita yang kita dengar. Yang berikutnya. Nah ini tadi, yuk Mas. Berikutnya. Next. Nah, ya ini info yang akan hilang itu jadi informasi akuntansi tergantikan oleh teknologi, ya jadi ini. Minat masyarakat terhadap program studi profesi akuntansi itu menurun. Dukungan terhadap prodi akuntansi berkurang. Ya contohnya ini yang saya rasakan. Saya lihat itu LKS SMK itu dulu kan didukung dari pusat, sekarang kan enggak, jadi lokal itu ya. Entah kalau di sini ya. Jadi masing-masing daerah berinisiatif untuk mengadakan LKS dengan dana sendiri. Karena apa ya, persepsi masyarakat itu bahwa prodi akuntansi prodi yang tidak prospektif. Nah, kalau ini terjadi secara terus-menerus kan bahaya.
Nah, prodi akuntansi itu hilang, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap masalah pertanggungjawaban keuangan dari macam-macam kegiatan yang ada di masyarakat ini. Ya, berikutnya. Ini maaf, ini PR besarnya adalah double ini ya. Meyakinkan masyarakat tentang posisi peran strategis akuntansi dalam bisnis. Peran akuntansi dalam bisnis sangat luas, tidak sebatas pada pekerjaan clerical pengolahan data yang sangat mudah digantikan oleh teknologi. Jadi peran kita memang sangat luas. Kita menjadi shifting ya. Hal-hal yang bisa digunakan dengan teknologi ya pasti kita pakai teknologi. Tapi di atas itu ada kebutuhan peran akuntan. Waktunya masih 3 menit lagi. 3 menit ya. Iya. Monggo kalau ada komentar. Kalau nggak ada ya ini ke belakang-belakang ini sebenarnya kan cerita saya tentang bagaimana teknologi itu akan berjalan di industri. Ya, dampak revolusi teknologi memang semuanya kita digitalkan. Ya, tapi tidak berarti akan menghilangkan peran kita sebagai seorang akuntan profesional. Tuntutnya adalah akuntan yang memahami, yang terampil bagaimana menggunakan teknologi untuk mendukung praktek profesionalnya. Ya sama dengan dokter itu sekarang kan sudah ada Hello Dokter, ada apa gitu kan ya. Tapi apa berani kita menghilangkan fakultas kedokteran? Apa berani cabut gigi sendiri gitu ya? Tanpa dokter gigi kan nggak berani. Jadi kita tetap membutuhkan itu ekspor. Di bidang agama tadi Pak Iwan Triyono kan materi-materi dengan agama kan sangat banyak, tapi kan nggak bisa menghilangkan kiai. Orang-orang yang memang mendalami sisi agama. Karena kalau orang nggak ngerti betul agama, coba-coba mengulasnya itu bisa jadi salah jalan. Salah persepsi, salah tafsir, dan seterusnya. Ya, berikutnya dampak revolusi industri. Ya ini ada di buku tuh, Romne ada, silakan nanti Bapak Ibu baca ya. Nah, tuntutan kompetensi akuntansi itu satu, menguasai anatomi akuntansi, menguasai teknologi pendukung praktik akuntansi, memiliki kemampuan berkolaborasi dengan disiplin keilmuan di luar akuntansi, terutama bidang teknologi informasi. Jadi yang dibutuhkan itu adalah kemampuan berkolaborasi. Soft skill itu penting, ya. Seperti itu. Sama dokter itu ya fokus saja di masalah pengobatan, tapi nggak usah mikir bagaimana membuat teknologi untuk mendukung praktek kedokteran. Dokter gigi itu nggak usah mikir bagaimana membuat kursi dokter gigi itu, bagaimana membuat bor itu udah di disiplin lain. Jadi kalau kita masukkan programming ke ini ibaratnya itu memasukkan materi teknik metalurgi dan seterusnya di kedokteran gigi. Untuk membuat itu kan nggak mungkin itu. Bukan hanya itu, listrik dan seterusnya masuk. Mekatronika masuk ke kedokteran gigi kan nggak mungkin. Ya berikutnya. Ini dampak perubahan dan seterusnya. Ini kurikulumnya. Kita itu sibuk mikir kurikulum ya, mulai dari berbasis isi, kompetensi, outcome sampai yang terakhir itu MBKM. Itu sebenarnya yang dituju itu apa? Kompetensi lulusan. Jadi kalau kita bicara soal kurikulum, yang kita pikirkan itu kita akan menghasilkan lulusan dengan keahlian apa. Jadi apapun yang dilakukan itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, relevansinya, kaitannya dengan pembekalan kompetensi lulusan. Saya kira justru ini yang lebih penting karena kita dunia pendidikan. Nah, kompetensi lulusan itu akan menjamin kualitas lulusan kita dalam mendukung praktek akuntansi di industri. Masih? Cukup ya? Ini banyak sekali. Ini sampai project based learning dan seterusnya sudah saya deskripsikan. Definisinya apa, prakteknya di versi akuntansi bagaimana, pertanggungjawabannya di penguatan kompetensi lulusan seperti apa, sudah ada di sini. Ya, jadi KKNI sekarang sudah direvisi, tapi ujung dari revisi itu adalah deskripsi tentang bagaimana
cara kita ya mendeliver ilmu keterampilan akuntansi ke anak didik kita agar nanti ya ketika mereka lulus itu memiliki kompetensi sesuai dengan profil lulusan yang sudah kita tentukan di awal. Nah, semoga kita tidak salah di dalam mendeskripsikan, mendefinisikan profil lulusan kita. Ya, jangan sampai semuanya dimasukkan sehingga kurikulum kita justru tidak fokus, gagal menghasilkan lulusan seperti yang kita harapkan bersama. Kemudian timbul komplain dari industri, timbul komplain dari masyarakat. Nah, kepercayaan terhadap profesi itu turun. Nah, ini yang akan membahayakan profesi kita. Jadi di kata akhir ini, mari ketika kita merancang ya kurikulum, konten dan seterusnya itu benar-benar memikirkan apa relevansinya atau bagaimana relevansinya dengan pembekalan kompetensi lulusan kita. Agar paham kompetensi yang dibutuhkan itu apa, kita harus ngeblend dengan industri. Jangan sampai kita tuh ngajarkan orang untuk masuk ke industri, tapi kita sendiri nggak kenal ya yang terjadi di industri itu seperti apa. Gitu, Bapak. Siap. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sururi telah memberikan insight, informasi-informasi terupdate, kemudian ada persoalan-persoalan yang terkini yang ini menjadi catatan penting bagi Bapak Ibu pengelola pendidikan vokasi. Tadi ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Bapak Sururi bahwa vokasi butuh penyesuaian karena sangat dinamis gitu. Harus tahu persis apa menjadi kebutuhan industri, kemudian diformulasikan dalam kurikulum sehingga itu jadi ada connecting gitu, ada keterhubungan untuk masa depan pendidikan vokasi. Mungkin itu yang perlu di highlight ya. Ya. Baik, saya sebagai moderator Iqbal Maris Ali dari Universitas Khairun mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian, baik yang di daring dan luring yang telah berpartisipasi. Mudah-mudahan ini menjadi catatan penting untuk pengembangan kurikulum atau pengembangan pendidikan vokasi ke depan. Saya akhiri, terima kasih.